Putriku, ditabrak tuan muda kaya yang balapan. Orang tua pelaku mau berikan 4 miliar sebagai ganti surat damai. Dan aku suruh orang untuk kirimkan 20 miliar. Uang ini untuk membeli nyawa putramu. Wah, puas! Wow! Akhirnya pulang sekolah. Bagus sekali. Ayo kita pergi makan sup pala. Ya, oke. Ayo cepat. Awas. Ada yang tertabrak. bantu dia, Cepat cepat. lapor polisi. Yana. Ibu sudah kembali. Jangan takut. Ibu akan temani kamu. Ada apa ini? Ada apa ini? Dokter, bagaimana keadaan putriku? Sudah lewati masa kritis, tapi masih koma. Belum bisa dipastikan kapan dia akan sadar. Halo, Halo, ibunya Yena? Boleh datang ke sekolah sebentar? Orang tua pelaku ingin bertemu Anda. Katanya ingin berdamai. berdamai. Aku mau lihat gimana mereka mau berdamai denganku. Bu, Pak Zaki, Kamu ibunya Yena kan? Jangan buang waktuku. Cepat tanda tangani. Jangan pengaruhi masa depan putraku. putramu pantas terima akibatnya. Jangan mimpi. Bu, tolong tenang. Lepaskan. Orang tua Theo juga datang dengan niat tulus untuk berdamai. Ku dengar kamu cuma ibu rumah tangga. Dilihat dari pakaianmu, kondisi keluargamu gak terlalu baik. Menabrak mati, ganti ruginya cuma 2 miliar. Aku kasih kamu 4 miliar. Sudah cukup banyak kan? Kamu beruntung banget. Ketemu orang sebaik aku. Lepaskan. Apa gunanya uang? Putriku belum sadar sampai sekarang. Sisa hidup putramu cuma di penjara. Apa gunanya uang? Kamu pernah dengar kalau uang bisa buka semua jalan? Kalau enggak, kenapa kejadian ini gak heboh sama sekali di internet? Karena aku sudah suruh orang tahan beritanya. Kamu tahu apa ini? Kartu hitam elit internasional yang asetnya ratusan triliun baru bisa miliki. Ini kartu tambahan yang aku kasih ke suamiku. Sayang, kartu tambahan dari kartu hitamku buat kamu. Walau kamu menantu keluarga Lukito, bisnis keluarga kuserahkan semuanya ke kamu. Aku gak bisa biarkan kamu kehilangan muka. Annie, kamu baik banget. Kedepannya kamu urus anak saja di rumah. Aku akan selamanya jadi sandaran kalian. Kamu dapat kartu hitam ini dari mana? Jangan pegang aku dengan tangan kotormu. Kartu ini dikasih suamiku. Gak ada batasnya. Bebas gesek. Suamimu? Annie, ultaku sudah mau tiba. Aku mau mobil ini sebagai kado. Gimana? Oke, kalau kamu suka nanti aku belikan. Istriku baik banget.
Maaf, nomor yang Anda tuju tidak bisa dihubungi. Angkat teleponnya. Maaf, nomor yang Anda tuju... Halo? Sayang cepat ke sini. Yeni kecelakaan. Sayang, aku nggak bisa ke sana sekarang. Soalnya perusahaan ada krisis publik yang harus aku tangani. Kalau sudah beres, aku akan segera ke sana. Halo? Sam. Waktu putriku kecelakaan, ternyata kamu lagi bereskan masalah untuk anak haram itu. Bagaimana? Kalau tahu diri, tanda tangani surat damainya. Uang di kartu hitamku ini lebih dari cukup buat beli 100 nyawa putrimu. Iya, Berapa harga nyawa putramu? Sebutkan angkanya. Akan aku beli. Kayaknya kamu nggak waras ya. Memangnya orang miskin sepertimu punya uang. Oh, kamu merasa uangnya kurang ya? Aku kasih 6 miliar. Lebih dari itu, putrimu nggak layak. Jadi orang nggak boleh serakah. Aku bilang, aku mau beli nyawa putramu. Sebutkan angkanya. Oke. 20 miliar. Kalau kamu bisa, aku serahkan nyawa putraku ke kamu. Tapi orang sepertimu, jangankan di kehidupan ini, di kehidupan berikutnya pun, nggak akan punya uang sebanyak itu. 20 miliar. Untuk anak haram memang terlalu mahal. Tapi nyawa putramu akan aku beli. Oh, Bos, Antarkan 20 miliar ke sini. Aktingmu cukup meyakinkan. Uang yang bisa kamu keluarkan pasti cuma uang mainan kan? Bu, sadarlah. Keluarga Theo nggak bisa kamu singgung. Gak usah repot-repot. Sudahlah, kamu tetap nggak mau tanda tangan kan? Kalau begitu jangan harap dapat sepeser pun. Dengar, suamiku itu manajer umum grup Sinar. Bukan orang yang bisa kamu singgung. Kalau begitu, kamu tahu nggak siapa aku? Kalau begitu, kamu tahu siapa aku? Siapa kamu? Memangnya siapa kamu? Cuma seorang ibu rumah tangga. Selama ini aku terlalu rendah diri. Sampai nggak ada yang tahu kalau aku ketua dewan di balik grup Sinar. Sedangkan Sam cuma manajer umum yang tampil di depan. Orang tua ini jadi stres karena putrinya nggak sadarkan diri ya. Kasihan juga. Iya, apalagi berhadapan dengan istri manajer umum grup Sinar. Di seluruh kota Lira, siapa yang nggak tahu grup Sinar? Mereka sangat berkuasa. Dia istri manajer umum yang mana? Pak Zaki. Pak Zaki. Iya. Kalian orang tua siswi satunya lagi kan? Semoga kalian lebih waras dari orang gila ini. Aku malas bicara basa-basi. 4 miliar, tanda tangani. Pak, kita nggak boleh tanda tangan. Putri kita ditabrak, seluruh badannya terluka. Kalau lepaskan pelakunya begitu saja, aku nggak rela. Tapi biaya perawatan perlu uang. Lagian, kita mau lawan keluarga konglomerat pakai apa? Takutnya malah kita tidak dapat sepeser pun. Jangan tanda tangan. Dia nggak punya uang untuk kalian. Biaya rumah sakit anak kalian dan biaya perawatannya aku yang tanggung. Jangan asal ngomong. Kartu hitamku ini, jangankan 4 miliar. 40 miliar juga bisa digesek. Begitu percaya diri. Suruh dia gesek sekarang. Kalau nggak berarti nggak mampu. Betul, gesek sekarang. Kamu gesek dulu, nanti sekolah transfer uangnya ke mereka. Kartu Anda telah dinonaktifkan. Kartu Anda telah dinonaktifkan. Kartu Anda telah dinonaktifkan. Mesin ini rusak ya? Mesin macam apa ini? Sudah kubilang, kamu nggak bisa ganti rugi. Kamu? Bu, terima kasih. Kalau nggak, selain nggak dapat uang, pelaku juga akan bebas berkeliaran. Halo? Sayang,
Kenapa kartu hitamnya nggak bisa digesek lagi? Gak bisa digesek. Mana mungkin. Nanti aku bantu cek. Itu suara Sam. Sayang, bagaimana kalau kamu kesini saja? Orang-orang rendahan ini nggak mau tanda tangan. Dasar nggak tahu diuntung. Setelah urusanku selesai, aku ke sana. Kusuruh pengacara ke sana dulu. Dengarkan, uangnya akan dikasih ke kalian. Cuma agak telat. Dengar. Suamiku sudah suruh pengacara kemari. Pengacara grup Sinar. Nggak pernah kalah di pengadilan. Kalau tahu diri, cepat tanda tangan. Kami nggak akan tanda tangan. Kami nggak mau uang kotormu. Orang seperti kalian harus dapat hukuman setimpal. Aku mau lihat. Apa yang bisa pengacara itu lakukan padaku? Kalau begitu, anak kalian tinggal tunggu mati. Halo? Cabut selang oksigen 2 siswi yang terluka parah itu. Hentikan biaya rumah sakit. Lempar mereka keluar. Mereka masih di ruang ICU. Hentikan perawatan, bisa bahayakan nyawa. Kalau nggak mau tanda tangan, buat apa pertahankan 2 nyawa rendahan itu? Biarkan saja mereka mati. Kalian tenang saja, percaya padaku. Orang rendahan seperti kalian, walaupun mati 10 kali lagi, juga bisa aku bereskan. Mending kalian buruan pulang dan siapkan pemakaman. Kamu pikirkan saja dulu, bagaimana akan urus pemakaman putramu. Hari ini aku ternyata ketemu orang gila beneran. Dari mana asal kepercayaan dirimu sampai berani sombong di sini? Dengar, nanti saat pengacara datang, putraku akan baik-baik saja. Tapi kalian akan ganti rugi sampai bangkrut. Mobil mewahku itu juga rusak. Sedikit cat saja minimal 200 juta. Dan juga kena darah putri kalian yang hina dan kotor. Sial banget. Dicuci pun gak akan hilang. Paling sedikit harganya akan turun beberapa miliar. Kamu nggak apa-apa kan? Wanita sialan. Beraninya kamu pukul aku. Ku hajar sampai mampus. Hari ini akan kuhajar kalian sampai mampus. Uangnya banyak sekali. Apa karena aku bilang kartuku gak bisa dipakai lagi, jadi Sam suruh kalian antarkan uang? Tapi gak perlu lagi. Mereka gak mau tanda tangan, anggap saja menghemat uang. Wanita sialan ini berani pukul aku tadi. Kalian tangkap dia. Dan pukul dengan keras sampai wajahnya hancur. Uang tunai yang Anda minta sudah sampai. Seperti yang aku bilang, 20 miliar untuk beli nyawa putramu. Mana mungkin? Ibu rumah tangga miskin kayak kamu, mana mungkin punya uang tunai sebanyak ini? Astaga, sebenarnya dia itu siapa? Beneran ada 20 miliar? Ibu, kenapa kamu belum selesai juga? Untuk apa berlama-lama sama orang-orang miskin ini? Ayo pergi makan bareng ayah. Dasar bajingan, aku mau balas dendam untuk putriku. Masih mau balas dendam? Tua bangka, putrimu yang tabrak aku duluan. Kamu masih mau cari masalah? Lepaskan aku. Kamu tahu siapa aku? Kamu tahu siapa ayahku? Lepaskan. Astaga, ibu, uang sebanyak ini untuk bayar ganti rugi. Mereka nggak butuh uang sebanyak ini. Mereka mana pantas terima sebanyak ini? Dasar wanita gila gak tahu malu. Apa yang mau kamu lakukan, ha? Wanita tua. Suruh orangmu lepaskan aku. Kamu tahu siapa aku? Ayahku manajer umum grup Sinar. Dia bukan orang yang bisa kamu singgung. Bukannya kamu penasaran? Apa gunanya uang ini? Bukannya ganti rugi untuk kalian? Enggak. Uang ini untuk beli nyawamu. Uang ini untuk beli nyawamu. Jangan! Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi! Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Oh, bagus. Biar binatang ini tahu rasanya sakit. Binatang, dipukuli masih bisa lompat dan teriak. Putriku ditabrak sampai tersaring di ranjang. Kupanggil pun dia nggak reaksi. Jangan pukul lagi. Berhenti! Jangan pukul lagi. Pak Zaki, dia pukul siswa di sekolahmu. Kenapa kamu gak hentikan dia? Cepat! Jangan pukul lagi. Aduh. Jangan pukul lagi. Pukul lagi. Tenanglah, jangan marah lagi. Tadi ibunya Theo sudah bilang,
Satu nyawa manusia cuma 2 miliar. Kalau begitu coba hitung. 20 miliarku bisa beli berapa nyawa Theo? Ini nggak bisa seperti itu. Walaupun kamu punya uang 20 miliar ini di hadapan grup Sinar, nggak berarti apa-apa. Theo itu putra manajer umum grup Sinar. Kalau begitu kamu tahu nggak siapa aku? Di Kota Lira juga nggak bisa lampaui grup Sinar. Bagus. Aku mau lihat siapa yang berani cari masalah sama Pak Sam. Kamu pasti pengacara hebat yang Sam panggil. Wanita gila ini mau bunuh putraku. Aku mau dia mendekam di penjara. Aku mau dia dijatuhi hukuman mati. Bu Maya, Anda tenang saja. Aku pasti akan membantu Pak Sam membalas penghinaan ini. Kamu mencoba celakai Pak Theo. Aku pastikan kamu kehilangan seluruh harta dan mendekam di penjara. Oh ya? Kalau begitu coba saja. Siapa yang lebih hebat antara kamu dan tim hukum grup Sinar? Kamu! Dengar, dia masih bicara omong kosong. Apa hubungannya tim hukum grup Sinar denganmu? Pak Jaya, wanita sialan ini masih saja begitu sombong. Di penjara dan ganti rugi nggak cukup. Aku mau pukulan yang diterima anakku dibalas 2 kali lipat. Biaya pengacaramu akan aku bayar 2 kali lipat juga. Kalian mau ngapain? Lepaskan! Pukul dia! Kamu mau ngapain? Bagus pukulnya. Wanita sialan, siapa suruh kamu pukul putraku? Kenapa? Belum selesai juga. Bukankah cuma keluarga korban? Tinggal kasih sedikit uang. Apakah sesulit itu? Ayah. Theo, kamu dipukuli? Siapa yang pukul kamu? Wanita sialan itu yang pukul. Kalau Pak Jaya nggak datang tepat waktu, Theo sudah dipukuli sampai mati. Sayang, kamu harus habisi wanita sialan itu dan kasih makan dia ke anjing. Dasar nggak tahu diri. Nyalimu gede banget. Sampai berani pukul anakku. Keterlaluan. Kalian nggak mau tanda tangan surat damai? Oke. Kalian dengar ya. Nggak tanda tangan surat damai pun, aku tetap bisa selesaikan masalah ini. Nanti, kalian yang akan menanggung akibatnya. Sudah kuperingatkan kalian. Sekarang menyesal pun sudah terlambat. Ayo, bawa Theo ke rumah sakit dulu. Nanti, baru kita bereskan orang-orang hina ini. Berhenti. Wanita sialan. Kamu tadi puas banget waktu pukul aku, kan? Cukup, Theo. Kamu dalam penangguhan penahanan. Jangan cari masalah lagi. Nanti ayah bantu kasih dia pelajaran. Dan lampiaskan amarahmu. Oke. Kenapa wanita ini rasanya agak familiar? Sayang, luka Theo cukup parah. Harus dirawat beberapa hari di rumah sakit. Bu, Ibu nggak apa-apa? Kenapa, Bu? Ibu tidak apa-apa. Bu, lukanya cukup parah. Cepat bawa ke ruang medis. Oke. Ayo. Ayo, bawa dia. Sudah sadar? Bu berbaringlah. Dokter sekolah bilang belum boleh bergerak. Ada telepon. Halo. Halo, ini keluarga Yena. Yena sudah sadar. Sudah sadar. Sudah sadar. Yena akhirnya sadar. Aku akan segera ke sana. Kami akan temani kamu. Terima kasih. Yena, ibu datang.
Ibu akan pastikan mereka bayar 100 kali lipat. Iya. Halo? Halo, apakah ini Bu Maya? Pasien Yena yang dirawat karena kecelakaan mobil sudah sadar. Anda bisa menjenguk. Menjenguk apa? Bukannya sudah kusuruh usir 2 gadis sialan itu? Kenapa masih telepon aku? Tapi biaya pengobatan mereka sudah dibayar lunas. Kami nggak bisa usir mereka. Karena Anda pihak yang sebabkan kecelakaan, kami cuma mau infokan. Nggak bisa atasi ibunya? Masa aku juga nggak bisa atasi seorang gadis? Kalau bisa langsung dapat surat damai dari korban juga boleh. Oke, aku akan segera ke sana. Asal tangan kananmu bisa gerak saja, cepat tanda tangani. Aku nggak akan tanda tangan. Jangan nggak tahu diri kayak ibumu. Asal kamu tanda tangani, aku bisa atur biar kamu kerja di grup Sinar setelah lulus. Itu tempat banyak orang berebut ingin masuk. Kamu atur aku kerja di grup Sinar. Benar-benar suatu kehormatan. Tapi aku nggak butuh. Aku sarankan jangan nggak tahu diri. Walau keluargamu punya sedikit uang, terus kenapa? Percaya atau enggak, lain kali langsung kutabrak sampai mampus. Kulihat gimana kamu mau lawan aku. Dasar sialan, aku lagi bicara. Kamu dengar nggak? Apa yang kamu lakukan? Pasien belum sembuh, kamu nggak boleh seperti ini. Aku mau lakukan apapun, bukan urusanmu. Kamu buat keributan, aku berhak ikut campur. Kamu pikir kamu siapa? Rumah sakit ini bisnis milik grup Sinar. Suamiku manajer umum grup Sinar. Yang berani halangi aku akan kupecat. Dia pasienku, walaupun aku dipecat, aku akan tanggung jawab. Kamu pikir masih ada hari esok? Kalau berani menyinggungku, kamu bahkan gak akan bisa melihat matahari besok. Gak tahu diri. Orang bodoh yang suka ikut campur. Pantas saja kamu cuma bisa jadi babu rendahan di rumah sakit. Kamu masih gak mau pergi? Halo, keluarga Yena, cepat datang ke ruang rawat Yena. Ada yang buat keributan di sini. Ayo, pelan-pelan. Cepat. Awas, pelan-pelan. Ayo. Halo, keluarga Yena, cepat datang ke ruang rawat Yena. Ada yang buat keributan di sini. Aku ke sana. Dengar, aku ketua Dewan Grup Sinar. Yena putri ketua Dewan. Entah pakai cara apa, jangan sampai putriku kenapa-napa. Baik. Jangan khawatir, aku akan cari cara. Cepat bantu. Suamimu manajer umum Grup Sinar? Kamu bohong, ayahku yang manajer umum Grup Sinar. Aku rasa kamu jadi bodoh karena kecelakaan. Aku cuma punya 1 anak laki-laki, gak ada anak rendahan kayak kamu. Aku bisa buktikan, aku akan telepon ayahku. Halo, ayah. Yena, ada apa? Pak Sam, tenang saja. Walaupun nggak dapat surat damai, saya pada akhirnya juga bisa menyelesaikan masalah ini. Cuma perlu agak lama. Tentu saja kalau dapatkan surat damai, itu yang paling baik. Putra Anda juga bisa lebih cepat bebas. Halo Yena, ayah lagi sibuk sekarang. Nanti kita bicara lagi. Ayah, aku di rumah sakit. Ada orang yang tindas aku. Sudah, jangan bercanda. Ayah beneran ada urusan penting. Aku nggak bercanda. Ini beneran. Aku ada di rumah sakit Tera. Di ruang 1506. Cepat datang. Oke, tunggu. Ayah segera ke sana. Bukannya bilang mau kasih aku bukti. Dari percakapanmu aku juga gak tahu siapa sebenarnya ayahmu. Cuma sebuah panggilan telepon mau buktikan kamu itu putrinya manajer umum grup Sinar. Mimpi saja. Lalu kamu siapa? Istri manajer umum Grup Sinar bukan kamu. Kamu bilang dia suamimu. Jangan-jangan kamu pelakor. Omong kosong. Apa maksudmu? Hei, berhenti. Dia putrinya Grup Sinar. Kamu gak boleh sentuh dia. Dia putri ketua Grup Sinar. Kamu gak boleh sentuh dia. Mulutnya penuh omong kosong. Sebentar bilang putri manajer umum, sebentar bilang putri ketua dewan. Kalian beneran percaya? Bukan. Barusan Dewan Grup Sinar telepon dan bilang sendiri ini putrinya. Apa yang terjadi? Apa dia beneran putri ketua dewan?
Aku tahu, pasti ibunya Yena mengarang cerita demi gadis sialan ini. Seorang ibu rumah tangga mengaku sebagai ketua dewan. Kalian beneran percaya? Ibuku memang ketua dewan. Perlakuanmu ini, ibuku nggak akan lepaskan kamu. Benar, sebaiknya kamu segera pergi. Putri ketua dewan bukan orang yang bisa kamu singgung. Kamu percaya apa saja yang dia bilang? Dia cuma menipu kalian biar kalian bela dia. Kalian belum melihat pakaian ibunya yang begitu lusuh. Mana mungkin dia ketua dewan? Walaupun bukan, dia tetap pasien. Selama kami di sini, kami nggak akan biarkan kamu main tangan. Selama kami di sini, kami nggak akan biarkan kamu main tangan. Dibilang baik-baik nggak mau dengar ya. Aku peringatkan untuk terakhir kalinya. Keluar dari sini sekarang. Kalau nggak, kalian akan menyesal. Perawat, berani menyinggungku? Sudah nggak mau hidup lagi? Kamu menindas anak kecil, apa hebatnya? Dengar, selama ada kami di sini, jangan harap bisa sentuh dia. Benar, kalau kamu masih di sini, kami lapor polisi. Pengawal! Bu. Seret tua wanita sialan ini keluar. Aku nggak mau melihat mereka lagi. Baik. Jangan sakiti para perawat! Jangan sakiti mereka! Perawat! Perawat! Gadis sialan, kamu mau tanda tangan atau enggak? Hampir sampai. Yena, tunggu ibu. Kak Theo, masa penangguhan penahananmu sampai kapan? Teman-teman tunggu main bareng kamu. Iya. Bukannya cuma 2 orang. Masih belum beres. Kamu kira aku mau di sini? 2 keluarga itu yang nggak tahu diri dan nggak mau tanda tangani surat damai. Mana aku tahu kapan bisa berakhir? Hah? Itu? Bukankah dia wanita itu? Ayo kita bereskan dia. Hei! Kalian mau ngapain? Jangan halangi jalan. Minggir! Wanita tua, waktu itu aku belum puas pukul kamu. Kamu datang sendiri kali ini, termasuk kalian berdua juga. Pantas dipukuli. Kalian juga pantas dipukuli. Teman-teman, kali ini saatnya kalian bela aku. Yang bisa pukul mereka sampai cacat. Aku kasih mobil untuk setiap orang. Beraninya menyinggung Theo. Sudah bosan hidup ya? Kalian binatang yang melukai putriku. Aku akan lawan kalian. Berhenti! Apa yang kalian lakukan? Jangan pukul lagi, Kaki! Berhenti! Theo, masalah sebelumnya belum selesai. Kamu bikin onar lagi. Kamu sudah bosan hidup ya? Jangan pukul lagi. Wanita tua, bukannya kamu sangat sayang putrimu? Oke, sekarang aku bawa kamu temui dia. Keluarga kalian bisa berkumpul. Kamu seharusnya berterima kasih padaku. Ayo, pukul dia sampai mampus. Minggir! Theo! Apa yang kamu lakukan? Sudah ayah bilang, selama masa penangguhan penahanan, jangan cari masalah. Kasus kecelakaan lalu lintas belum beres. Sekarang tambah masalah lagi. Masalah yang kamu buat belum cukup banyak. Kamu cepat cari putrimu. Kamu binatang, aku nggak akan lepaskan kamu. Aku gak akan tanda tangani. Putramu pantas mendekam di penjara. Oke. Kalau nggak dikasih pelajaran, kamu nggak takut ya? Masuk. Kalian berdua, patahkan tulang di tubuhnya yang belum patah satu persatu. Aku mau dia berbaring di ICU seumur hidup. Jangan dengarkan dia. Kalau berani sentuh aku, ibuku gak akan lepaskan kalian. Kamu mau takut-takuti siapa? Sekelompok orang rendahan. Walaupun punya sedikit uang, kalian bisa apa? Kenapa belum bergerak? Jangan sentuh aku. Minggir, jangan sentuh aku. Yena, di mana Yena? Ini benar kamar Yena.
Perawat. Pasien bernama Yena dirawat di kamar 1512 kan? Kenapa nggak ada? Yena ya, setelah sadar dia dipindahkan ke kamar 1506. Dia di sana. Oke, terima kasih. Sayang, kenapa kamu di sini? Apa yang kamu lakukan? Sayang, gadis sialan ini sadar hari ini. Jadi aku datang untuk minta surat damai darinya. Nggak disangka, dia seperti ibunya. Sama-sama nggak tahu diri. Dia cuma seorang siswi. Bisa sehebat apa dia? Dia cuma seorang siswi. Bisa sehebat apa dia? Iya, aku awalnya juga pikir begitu. Siapa sangka, buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Ibu dan anak ini seperti batu di lubang jamban, busuk dan keras. Bukannya di sini. Yena bilang kamar berapa tadi? Sudahlah, sekarang aku juga nggak sempat urus dia. Aduh, nggak apa-apa. Kalau nggak mau tanda tangan, kita coba keluarga yang lain. Pukuli anak ini habis-habisan, lalu usir dari rumah sakit. Akan kukabari semua rumah sakit di kota Lira, biar nggak ada yang terima dia. Pada akhirnya, dia nggak mati pun bakal cacat. Nanti kalau dilihat keluarga satunya lagi, mereka bakal gimana? Maksudmu, hukum satu untuk peringati yang lain? Orang-orang ini, kalau nggak dikasih pelajaran, mereka nggak tahu diri. Biar mereka lihat sendiri. Akibat menyinggung aku. Nanti, mereka pasti tanda tangan. Sayang, kamu paling punya cara. Memang harus begitu. Kenapa diam saja? Cepat kasih gadis sialan ini pelajaran. Aku panggil keluarga satunya lagi biar mereka lihat. Yena! Sayang, kamu paling punya cara. Memang harus begitu. Halo? Ada masalah dengan kontraknya? Aku keluar sebentar. Yena! Kubunuh kamu! Sudah begitu lama, satu kontrak saja belum didapatkan. Sebenarnya kalian kerja apa? Sialan! Kubunuh kamu! Jangan cari alasan. Besok. Kalau besok belum dapat juga, kamu angkat kaki saja. Kubunuh kamu! Lepaskan aku! Wanita sialan! Wanita sialan! Beraninya pukul aku sampai begini. Apa kalian semua gak berguna? Pukul sampai mampus. Oke, walaupun aku mati di sini, akan kuseret kalian bersamaku. Pukul! Berhenti! Siapa yang buat keributan di sini? Berhenti sekarang! Lepaskan aku! Kamu Pak Denny dari rumah sakit Tera kan? Kamu datang tepat waktu. Usir wanita sialan ini keluar. Dia pasien rumah sakit ini juga sudah bayar biaya pengobatan. Mana mungkin kami usir pasien? Kalau kusuruh usir, usir saja. Jangan banyak omong. Rumah sakitmu ini milik Grup Sinar. Suamiku, manajer umum Grup Sinar. Percaya atau enggak, dengan satu kata dariku, rumah sakitmu bisa tutup selamanya. Ternyata ketua dewan ada di sini. Usir wanita ini keluar! Wanita dan gadis sialan, mulai sekarang, walaupun kalian dipukuli seperti anjing mati, nggak ada rumah sakit di kota Lira yang berani terima kalian. Ayo pergi! Kurang ajar, yang kusuruh kamu usir itu dia. Maaf, saya datang terlambat. Saya nggak tahu Anda dan putri Anda ada di sini. Sebenarnya apa yang terjadi? Nanti saja, tolong bantu aku dulu. Iya. Kamu sudah gila. Apa statusnya? Kenapa kamu begitu hormati dia? Seret dia keluar! Sialan, Baik. tua bangka. Kalian tunggu saja. Ayo! Lepaskan, tua bangka. Tunggu Berhenti. saja. Lepaskan! Lepaskan! Beraninya kalian! Lepaskan! Pak Denny juga sudah gila. Berani perlakukan aku seperti ini. Kamu harus pecat dia. Di mana Pak Denny? Panggil dia kemari. Di mana Pak Denny? Aku di sini.
Pak Denny, dia orangku. Dia orangmu? Memangnya apa hubungan kalian? Pokoknya kamu nggak boleh singgung dia. Hei, kamu direktur rumah sakit ini. Kenapa bicara padaku dengan sikap seperti itu? Cepat lepaskan dia dan minta maaf. Usir orang yang dia suruh. Lepaskan! Bukan cuma dia yang harus diusir. Kamu juga harus diusir. Usir aku? Aku manajer umum grup Sinar. Kamu mau usir aku? Kurasa kamu beneran sudah gila. Masih mau jadi direktur nggak? Usir mereka berdua. Dari sini. Baik. Apa yang kalian lakukan? Denny, hari ini juga bakal kupecat kamu. Jangan sentuh aku. Denny, tunggu saja. Lepaskan! Lihat saja nanti. Aku mau lihat. Usir dia. Gak ada masalah serius. Kepalanya terbentur. Cukup istirahat dengan tenang. Terima kasih. Kalian gak peduli bahaya. Selamatkan putriku. Bu Eni, ini tanggung jawab kami, jadi sudah seharusnya. Terima kasih juga. Sudah terus menemaniku. Kami sebelumnya nggak tahu ada ketua Dewan Grup Sinar. Mulai sekarang biaya medis putri kalian akan aku tanggung sepenuhnya. Terima kasih. Pak Denny, tolong perkuat keamanan di kamar 2 putri kami. Larang orang luar masuk. Kejadian ini gak boleh terulang lagi. Gak masalah Bu Eni. Kalau begitu kami pamit dulu. Ayo. Yena, syukurlah kamu gak apa-apa. Ibu, wanita tadi, simpanan ayah di luar ya. Theo, anak haram mereka. Dia gak pantas jadi ayahmu. Yena, kamu gak perlu khawatirkan apapun, istirahat dengan baik. Ibu akan bereskan mereka satu persatu dan buat mereka bayar 100 kali lipat. Ayo pergi. Jangan sentuh aku. Keluar. Dengar, direktur rumah sakit sudah bilang kalian gak boleh masuk rumah sakit Tera lagi. Dengar, aku manajer umum grup Sinar. Kalian gak izinkan aku masuk rumah sakitku. Kalian kembali dan sampaikan pada Denny. Dia diboikot di seluruh dunia medis. Kalian juga. Tunggu saja dipecat. Sayang, kamu nggak apa-apa? Ayo pergi. Sayang, menurutmu otak Denny itu ada masalah apa? Waktu Pak Denny lihat wali murid itu, dia seperti kena sihir dan cuma sibuk menjilat dia. Aku juga nggak tahu identitas wali murid itu. Menjilat dia? Dia bahkan berani singgung aku, manajer umum grup Sinar ini. Berarti wanita itu di atasku. Kalau begitu, berarti ketua dewan. Wanita itu sepertinya mirip Eni. Jangan-jangan beneran dia. Mana mungkin? Masa wanita sialan itu ketua dewan? Aku rasa Pak Denny pasti ada hubungan gelap dengannya dan terpikat nafsu. Makanya bela dia. Satunya wanita penggoda, satunya pria tua mesum. Benar-benar gak tahu malu. Benar juga. Kalau itu beneran Eni, dia pasti sudah menuntut balas. Sepertinya aku salah lihat. Ayo, kita pulang dulu. Berani menyinggung wanitaku. Kebuat hidup mereka menderita. Chandra, aku berencana cerai. Boleh aku pekerjakan kamu sebagai pengacaraku? Sebagai pendiri firma hukum papan atas dan pengacara top internasional, sejak aku berkarir, bayaranku gak ada yang di bawah 2 triliun. Biayanya terserah kamu. Situasinya sudah aku jelaskan tadi. Sekarang grup Sinar dikelola Sam. Aku gak mau buat dia curiga dulu. Dia di depan, aku di balik layar. Semua yang pernah aku kasih ke dia, akan aku ambil kembali. Baiklah, tadi aku cuma bercanda denganmu. Mana mungkin aku gak bantu kamu. Ngomong-ngomong, kita ini teman masa kecil. Kalau aku gak bertengkar dengan keluarga dan buru-buru pergi ke luar negeri, selama 10 tahun, mungkin kamu gak akan sama pria brengsek itu. Bercanda lagi denganku. Aku cuma menyesal aku buta dulu. Sampai suka serigala berbulu domba itu. Tenang saja. Aku akan pastikan reputasinya hancur dan dia pergi tanpa bawa apa-apa. Oh ya, kamu bilang biayanya terserah aku kan?
Kalau begitu, 200.000. 200.000? Kejadian sebesar ini, kamu baru kasih tahu aku sekarang. Berarti kamu nggak anggap aku teman. 200.000 itu biaya kompensasi mental. Jadi bos, silakan transfer. Sudah, aku transfer. Terima kasih ya bos. Lina, undang pemegang saham untuk rapat Dewan Direksi. Kosongkan kekuasaan saham di grup Sinar. Semua milikku akan aku rebut kembali. Halo, Pak Sam. Kasus kecelakaan itu sepertinya sulit diselesaikan. Aku lagi cari koneksi, tapi sepertinya perlu banyak uang. Dasar nggak berguna. Masa nggak bisa diselesaikan? Buat apa aku perlu kamu? Soal uang, biar aku yang urus. Kamu percepat saja prosesnya. Ya, baik Pak. Kenapa kartu hitam yang Eni kasih ke aku dibekukan? Sayang, lagi main ponsel. Akhir-akhir ini capek ya? Sayang, gimana pijatannya? Pijatanku lumayan kan? Sayang, kenapa kartu hitamku dibekukan? Hari ini aku traktir klien makan, saat bayar nggak bisa digesek. Aku jadi sangat malu. Aku juga lagi pusing. Aku terima telepon kartu hitamku diduga terlibat penipuan jadi dibekukan. Aku lagi cari cara sekarang. Entah kapan bisa diaktifkan kembali. Sayang, kalau begitu boleh kasih aku sedikit uang dulu. Klien itu sangat sulit ditangani. Harus keluar uang banyak. Menyebalkan banget. Kenapa pukul aku? Jangan tambah masalahku. Kartu hitamku dibekukan. Aku masih pusing dan kesal. Gak ada uang untuk dipakai. Kamu malah minta uang. Tapi aku... Aku sudah kasih kamu banyak uang. Masa habis? Kenapa gak pakai uangmu sendiri dulu? Uangnya sudah dipakai untuk Maya dan Theo semua. Mana mungkin masih ada? Iya. Kamu benar. Aku yang kurang pertimbangan. Aku cari cara sendiri untuk selesaikan. Kalau begitu, aku ke kantor, lembur. Dan cari solusi. Nggak ada cara lain, cuma bisa begini. Masuk sebentar. Pak Sam, Transfer uang proyek 100 miliar dari perusahaan ke rekeningku. Prosesnya sudah selesai. Ini dokumennya. Pak Sam ini uang perusahaan. Kamu transfer saja uangnya. Bu Eni sudah bilang, perusahaan dikelola aku sepenuhnya. Kenapa kamu banyak omong? Masih mau kerja atau enggak? Cepat pergi. Halo, Bu Eni. Seperti yang Anda duga, Pak Sam ingin gelapkan dana 100 miliar. Sudah direkam. Semuanya sudah direkam. Dokumen prosedur yang dia palsukan juga sudah saya dapatkan. Bagus. Kamu pura-pura nggak tahu saja. Biarkan dia gelapkan dana. Pastikan kumpulkan semua bukti. Baik, Bu Eni. Sam. Langkahmu itu sama persis seperti yang aku duga. Halo, Bu Eni. Sam sudah mulai gelapkan dana. Setelah terjadi dan buktinya sudah kuat, dia nggak perlu tetap berada di posisi manajer umum lagi. Siap-siap, nonaktifkan dia. Kamu nggak diizinkan masuk. Kamu. Halo? Pak Sam, rumah sakit Tera bahkan nggak izinkan aku masuk. 2 korban ada di dalam. Kalau nggak bisa temui mereka, kita nggak akan bisa dapat surat damai. Nggak apa-apa. Aku pecat Denny dulu, ganti direktur baru, saat itu. Mau lakukan apapun, terserah aku. Biar semua orang lihat, akibat kalau menyinggung aku. Baik.
Ayo. Rapat hari ini terutama mau membahas masalah Direktur Rumah Sakit Tera, Pak Denny, dan memberikan sanksi tegas. 2 hari lalu, Denny tanpa alasan menyuruh Satpam mengusirku dengan kekerasan. Bahkan gak izinkan aku, manajer umum ini, masuk ke rumah sakit. Mengingat perilaku Denny sangat buruk dan timbulkan dampak buruk, aku usulkan untuk pecat Denny dari jabatan Direktur Rumah Sakit. Pak Sam membiarkan orangnya memukul pasien di rumah sakit. Bahkan memerintahkan aku untuk mengusir pasien dari rumah sakit. Sebagai direktur rumah sakit, aku nggak bisa membiarkan melihat pasienku diperlakukan seperti itu. Pak Sam, dalam hal ini kamu yang salah. Bagaimanapun juga, Pak Denny juga cuma ingin lindungi pasien. Ini masih bisa dimaklumi. Kalau cuma karena hal ini Pak Denny dipecat, aku nggak setuju. Pak Sam, sekarang tolong jelaskan tindakanmu ini. Iya, Pak Sam. Iya. Apa alasannya? Iya, Pak. Tolong jelaskan pada kami. Kalian semuanya nggak menganggap aku ya? Dengar, aku manajer umum, jabatanku lebih tinggi dari kalian semua. Siapapun yang nggak setuju, sekalian angkat kaki bareng Denny ini. Sekarang nggak ada yang menolak kan? Nggak ada yang menolak. Kalau begitu, tanda tangan di sini. Kamu, urus pengunduran dirimu hari ini. Pak Sam, enggak. Sekarang nggak bisa panggil Pak Sam lagi. Dewan Direksi putuskan akan berhentikan kamu sebagai manajer umum. Apa? Ini nggak mungkin. Kok tiba-tiba diberhentikan? Omong kosong apa ini? Aku nggak setuju. Kamu nggak punya hak untuk nggak setuju. Mulai hari ini, posisimu akan kugantikan sementara. Sedangkan kamu dipindahkan ke bagian kebersihan. Bertanggung jawab bersihkan toilet. Kenapa? Kasih aku alasan. Atas dasar apa aku diberhentikan? Kasih aku alasan. Atas dasar apa? Perusahaan akan selidiki kamu. Soal apa yang diselidiki? Kurasa kamu lebih tahu daripada aku. Jangan-jangan soal menggelapkan dana. Masa sudah ketahuan secepat ini? Enggak. Ini enggak mungkin. Ini pasti enggak mungkin. Enggak bisa. Walau kamu berhentikan aku, enggak bisa suruh aku bersihkan toilet. Enggak sesuai peraturan. Aku manajer umum sekarang. Kalau aku suruh, kamu harus lakukan. Kalau kamu nggak setuju, kemasi barangmu dan angkat kaki. Kamu? Karena Pak Sam bukan manajer umum lagi, kamu nggak punya hak untuk memecatku. Jadi menurutku, rapat ini nggak perlu dilanjutkan lagi. Aku akan langsung balik ke rumah sakit Tera. Ayo, Bu bersih. Ayo. Kalian? Ayo cepat. Kita keluar cepat. Dan kamu, kerjalah dengan baik. Mulailah bersihkan toilet dari lantai ini. Enggak mungkin. Enggak bisa. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Kenapa? Sayang, kenapa aku tiba-tiba diberhentikan dari jabatan? Kenapa Dewan Direksi buat keputusan seperti ini? Apa? Diberhentikan dari jabatan? Aku nggak tahu. Sudah lama nggak mengurus perusahaan. Boleh bantu aku bicara dengan mereka, biar jabatanku dipulihkan. Kalau kamu yang bilang ke Dewan Direksi, pasti didengar. Ini kurang baik. Aku sudah jadi ibu rumah tangga bertahun-tahun. Nggak pantas ikut campur keputusan Dewan. Kenapa dia tiba-tiba jadi begitu dingin? Pasti karena akhir-akhir ini aku sibuk urusan Theo dan abaikan dia. Makanya dia nggak mau bantu aku. Nggak bisa, aku harus bujuk dia dulu. Sayang, kita sudah lama gak makan bareng kan? Aku akan hubungi restoran Ria. Hari ini, kita makan malam dengan cahaya lilin ya. Oke. Kalau begitu, aku minta mereka aturkan tempat terbaik. Sam. Kalau kamu berani hianati aku, semoga kamu juga berani menanggung rusaknya reputasimu nanti. Sayang, pesan saja yang kamu suka. Aku ke toilet sebentar. Halo Bu, apa Anda sudah reservasi? Kamu tahu siapa aku?
Apa masih perlu reservasi? Maaf, Bu. Di dalam sudah penuh sekarang. Boleh tunggu sebentar di area tunggu? Kamu, serahkan tempatmu padaku. Anjing mana yang menggonggong? Pelayan, restoran ini biarkan binatang masuk sembarangan. Perhatikan ucapanmu. Aku suruh kamu pergi. Sudah dengar belum? Usir dia. Serahkan tempat ini padaku. Maaf, Bu, maaf. Ibu ini datang duluan. Apa maksudnya datang duluan? Kalau kusuruh usir, usir saja. Kamu tahu siapa aku? Nggak peka sama sekali. Nggak ngerti bahasa manusia ya? Buat apa pertahankan orang bodoh kayak kamu? Cepat pergi. Kamu dipecat. Apa hakmu pecat dia? Ada apa ini? Ada apa? Kak Maya, kamu datang tapi gak kasih kabar dulu. Sudah lama gak datang kan? Pelayan di restoran buat kamu marah. Kakak sepupuku istri manajer umum. Berani menyinggungnya? Sudah bosan hidup. Kamu dipecat. Pergi. Sudah lihat kan? Aku punya hak pecat dia nggak? Tunggu. Jangan buru-buru pergi. Kamu masih mau bela dia? Kenapa? Aku terlalu sibuk usir dia sampai lupa usir kamu juga. Aku mau tempat ini. Usir wanita sialan ini. Tempat ini sisakan untukku. Ini. Jangan lupa, restoran ini bisnis grup Sinar. Didirikan dengan dukungan dana suamiku. Sebaiknya kamu jangan buat aku marah. Maaf, Bu. Restoran ini gak menyambutmu. Silakan pergi. Restoran ini dibuka Sam kan? Apa kalian tahu dia sudah dipecat dari perusahaan? Dia bukan manajer umum lagi. Hah? Kamu bicara omong kosong apa? Kamu siapa bagi dia? Hal yang aku bahkan gak tahu, kamu malah tahu. Dengar, mau karang cerita macam apapun hari ini, kamu tetap harus pergi. Pengawal, bawa wanita ini pergi. Dalam 5 menit, kalian akan mohon aku tetap tinggal. Sudah mau diusir, masih saja berpura-pura. Wanita sialan, sekarang gimana kamu mau pura-pura? Sedang apa kamu? Sedang apa kamu? Sayang, wanita sialan ini rebut tempat kita. Aku barusan mau usir dia. Kamu, jangan sembarangan. Sayang, matamu gak nyaman ya? Lepaskan. Nanti aku cek lagi di rumah. Kenapa kalian masih diam saja? Cepat usir dia. Oh iya sayang, kamu kasih perintah. Mulai sekarang semua bisnis milik grup Sinar dilarang layani wanita sialan ini. Pasang juga papan di depan pintu. Anjing dan wanita ini dilarang masuk. Bagaimana menurutmu? Kamu ini siapa? Kamu sakit jiwa ya? Aku gak kenal kamu. Sayang, apa maksudmu? Kenapa kamu tiba-tiba tampar aku? Siapa suamimu? Orang gila. Kurasa kamu yang harus pergi dari sini. Sayang, kamu kenapa? Kita sudah nikah bertahun-tahun. Tutup mulutmu. Siapa yang nikah denganmu bertahun-tahun? Pukulnya keras banget. Kukira kamu akan setia sama selingkuhanmu selama bertahun-tahunmu ini. Ternyata cuma sebatas itu. Sayang, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia cuma berkhayal dan asal ngomong. Sam, kamu panggil dia apa? Kamu ternyata punya selingkuhan. Sam, sudah dengar belum? Dia bilang aku ini selingkuhan. Sayang, jangan dengarkan omong kosongnya. Semuanya. Wanita ini, istriku yang sebenarnya. Lalu aku ini apa? Aku sudah bersamamu bertahun-tahun. Putramu sampai sekarang gak punya kebebasan gara-gara wanita sialan ini. Kamu malah naikkan derajatnya. Kamu binatang gak berhati nurani. Lihat itu mereka. Iya, kenapa ya? Kenapa kalian diam saja? Seret wanita gila ini keluar. Jangan biarkan dia asal bicara terus. Cepat. Aku akan bunuh kamu. Aku bunuh kamu.
Aku akan bunuh kamu. Cepat seret dia keluar. Aku bunuh kamu. Tarik dia. Menarik. Menarik. Aku memang mau kalian saling menyerang. Gimana rasanya bertengkar sama orang sendiri? Seharusnya menyenangkan. Sudah cukup. Cepat tarik dia. Kak Maya, Tutup mulutnya. Dasar pria brengsek. Tutup mulutnya. Dasar pria brengsek. keluar. Dia istrimu lalu aku ini apa? Yang kamu anggap apa? Dasar bajingan pria brengsek. Kamu akan kena karma. Cepat seret dia keluar. Tutup mulutnya. Dasar bajingan. Orang gila. Kakak ipar, aku ingat kamu dan Kak Maya. Siapa kakak iparmu? Pergi dari sini. Atau restoranmu akan tutup selamanya. Ayo pergi, jangan rekam lagi. Lanjutkan urusan kalian. Sudahlah. Aku nggak ada selera makan lagi. Sayang, dengarkan aku. Aku nggak kenal sama wanita itu. Dia cuma asal ngomong. Sayang, dengarkan aku. Aku nggak kenal sama wanita itu. Dia cuma asal ngomong. Kenapa nggak diangkat? Nggak apa-apa, cuma panggilan gangguan. Oh ya sayang, aku harus ke kantor. Ada urusan Kamu penting. sudah diberhentikan. Memang ada urusan apa? Antar aku pulang dulu. Oke. Benar, istriku paling penting. Aku antar kamu pulang dulu ya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Sam, dasar bajingan. Ibu, bukannya kamu bilang masalahku bisa dibereskan dalam sekejap? Selama masa penangguhan penahanan ini cuma di rumah setiap hari, sumpek banget aku. Masih mau bereskan urusanmu? Ayahmu sudah selingkuh sama ibunya Yena. Hah? Ayahku selingkuh sama ibunya Yena? Hari ini aku pergi makan dan ketemu mereka. Ayahmu malah bilang wanita itu istrinya. Bahkan tampar dan usir aku. Kok bisa begini? Bukannya tadi siang masih baik-baik saja? Jangan-jangan dia guna-guna wanita tua Diam, itu. urusan ini gak perlu kamu campuri. Kamu diam di rumah saja. Besok aku temui ayahmu dan tanya jelas. Aku gak percaya dia tiba-tiba jadi begini dan gak kasih penjelasan pula. Wanita tua itu sudah gak mau kasih surat damai goda ayahku lagi. Wanita penggoda gak tahu malu. Halo Kak Heri, bawa teman-teman. Ikut aku untuk kasih pelajaran ke wanita yang goda ayahku. Sialan, wanita tua. Aku gak percaya setelah dipukuli kamu masih gak mau tanda tangani surat damai. Pukul sampai dia tanda tangan, sekalian balas dendam buat ibu. Sekali dayung 2 pulau terlampaui. Sayang, aku antar kamu sampai sini. Aku nggak naik ke atas. Di kantor ada urusan mendesak. Kamu mau pulang untuk hadapi amarah selingkuhanmu? Aku nggak akan menahanmu. Oke. Sayang, dengarkan penjelasanku. Yang tadi itu ada alasannya. Pria bajingan, kamu masih berani pulang? Wanita sialan itu barulah istrimu. Untuk apa datang ke rumahku? Sayang, jangan pukul. Jangan pukul. Aku pukul sampai Sudah bilang jangan pukul. Kamu tahu statusmu tahu nggak? Malah ngambuk-ngambuk di sini. Apa statusku? Aku istrimu. Kamu tampar aku demi pelakor itu. Kamu bahkan naikkan derajatnya. Aku gak boleh marah ya? Sebenarnya aku sembunyikan sesuatu dari kamu. Sekarang nggak bisa disembunyikan lagi. Sembunyikan apa dariku? Sebenarnya kamu itu... Halo? Bu Maya, barusan di parkir kompleks kami, aku lihat putramu bawa banyak teman untuk mengepung seorang wanita. Sepertinya mau buat keributan. Dia masih dalam masa penangguhan penahanan kan? Sebaiknya kamu segera datang dan lihat. Bu Sarah, rumahmu di kompleks Royal kan? Aku akan segera ke sana. Itu kan kompleks perumahanku dan Eni. Ayo, cepat ke sana. Wanita penggoda, kamu sudah bosan hidup?
Berani-beraninya goda ayahku. Aku goda ayahmu? Kamu pahami dulu, ibumu itu yang selingkuhan. Omong kosong. Kalau kamu fitnah ibuku lagi, aku robek mulutmu. Masih berani telepon polisi ya? Kalau hari ini aku nggak kasih kamu pelajaran, namaku akan kutulis terbalik. Tanda tangani surat damai. Kalau kamu nggak mau, kusuruh orang lepas pakaianmu sekarang. Dan rekam kamu telanjang. Hah? Lalu aku akan siaran langsung. Biar semua orang lihat betapa hina dan gak tahu malunya kamu. Kamu ini bagaimana menyetirnya? Sudah aku bilang pelan-pelan nyetirnya. Sekarang bagaimana? Aku juga buru-buru cari Theo. Kamu naik taksi dulu saja. Setelah urus ini, aku nyusul. Ya sudah. Kamu buruan. Ini sikapmu saat minta maaf. Berlutut dan minta maaf pada putriku. Lalu pukul dirimu sampai tulang-tulangmu patah. Dan sekarang baru aku pertimbangkan untuk tanda tangani surat damai ini. Mimpimu terlalu indah. Siapa yang minta kamu maafkan? Kamu gak akan sadar sebelum terlambat. Kalau aku gak kasih kamu pelajaran, kamu beneran gak takut padaku. Teman-teman, maju. Theo! Sudah berapa kali ku bilang, selama masa penangguhan penahanan jangan buat masalah lagi. Kamu mau ditangkap? Hah? Ternyata kamu. Ibu, kamu terlalu bertele-tele. Surat ini sudah lama, masih belum ditandatangani juga. Lebih baik tangkap dia dan paksa dia tanda tangani. Kalau enggak, hancurkan saja reputasinya. Lagian, ini demi kamu juga. Dia goda ayahku. Kamu gak ingin pukul dia? Kamu benar juga. Hari ini aku akan kuliti dia hidup-hidup. Dengar, kalian lepaskan pakaiannya. Patahkan tangan dan kakinya, gantung jadi alun-alun pusat kota Lira. Wanita tua, sekarang kamu sudah takut. Kalau takut berlututlah, tanda tangani surat damai ini. Lalu sujud 100 kali pada kami. Aku bisa pertimbangkan untuk kasih kamu kain penutup. Hah? Kalian mau apa? Ini, berhenti. Siapa kamu? Aku adalah pengacaranya Eni, Chandra. Yang berani menyentuh dia lagi, aku pastikan dia akan membusuk di penjara. Chandra, pengacara khusus grup Sinar. Chandra dari firma hukum Teguh. Siapa lagi orang yang gak penting ini? Pengacara elit yang terkenal di industri. Gak pernah kalah. Kalau dia mau seseorang membusuk di penjara, itu beneran akan terjadi. Ibu, dia cuma sendirian, kita sebanyak ini. Memangnya dia bisa lawan kita? Lebih baik kita tangkap saja dia. Potong lidahnya. Aku mau lihat gimana dia bisa tetap menang terus. Benar juga. Nanti sekalian telanjangi dia juga. Gantung sama wanita penggoda ini. Pemandangan itu pasti sangat menarik. Berhenti, mau apa kalian? Pergi sana. Polisi sebentar lagi datang. Pergi kalian. Berhenti. Pergi. Pergi sana. Berhenti. Berhenti. Semuanya berhenti. Kami terima laporan. Apa yang terjadi? Kalian pukul orang? Pak polisi, aku yang melapor. Mereka mengeroyok kami, bahkan mereka mengancam keselamatan kami. Itu nggak benar. Kami cuma berselisih sedikit. Nggak ada pengeroyokan. Lihat, mereka baik-baik saja kan? Itu karena kalian datang tepat waktu. Kalau enggak, kami sudah terluka. Theo ini, waktu itu, mabuk tabrak putriku. Dia dalam penangguhan penahanan. Dia mau ancam aku agar aku tanda tangani surat damai. Kamu dalam masa penangguhan penahanan. Kamu masih berani buat keributan seperti ini. Kami bisa langsung tangkap dan tahan kamu. Enggak. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Bawa dia. Tunggu sebentar. Tunggu. Pak polisi, salah paham. Semua ini salah paham. Aku, dari grup Sinar. Aku suami ketua dewan grup Sinar. Identitas ini kalian seharusnya tahu jelas apa artinya. Aku berani jamin, Theo pasti nggak membuat keributan
Ini cuma urusan keluarga. Murni urusan keluarga. Semua ini salah paham. Ini bukan urusan keluarga. Aku akan tuntut sampai tuntas. Sam, kamu pakai namaku untuk lindungi anak harammu. Kamu berani ya? Sayang, dengarkan penjelasanku. Dia cuma keponakan jauhku, jadi aku... Gak perlu ulangi kebohongan konyol itu. Aku sudah tahu semuanya. Maya ini selingkuhanmu. Lalu Theo, anak haram kalian. Pakai uangku untuk nafkahi mereka hampir 20 tahun. Sam, kamu kasih tahu aku. Apa maksudnya ini? Aku nggak mengerti. Apa maksudnya? Aku ketua Dewan Grup Sinar dan istri sah Sam. Kamu itu selingkuhan. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Dia bohong. Iya kan? Dia bohong kan? Aku istrimu. Kamu suamiku. Kita dan Theo barulah keluarga. Iya kan? Aku nggak percaya. Aku nggak percaya. Ayo ikut kami. Pak polisi, dia fitnah kami. Dia nggak punya bukti. Aku punya bukti. Aku punya bukti. Tanda tangani surat damai ini. Kalau enggak, kusuruh orang lepas pakaianmu sekarang. Dan foto kamu telanjang. Lalu aku akan siaran langsung. Biar semua orang lihat. Betapa hina dan gak tahu malunya kamu. Wanita sialan, kapan kamu rekam? Terima kasih atas pena perekam yang kamu kasih dan suruh aku bawa. Akhirnya berguna juga. Kalian juga ikut kami ke kantor. Jangan macam-macam. Biar dapat keringanan hukuman. Kalian gak boleh bawa putraku. Jangan. Pak polisi, Ayo, kami gak bersalah. Ayo jalan. Jalan. Sayang. Apa yang harus kita lakukan? Aku pengacara Eni. Surat cerai sebaiknya segera kamu tanda tangan. Sayang, aku salah. Maafkan aku sekali ini. Aku janji padamu, aku akan putus hubungan dan gak akan hubungi mereka lagi. Maafkan aku ya sayang. Dasar gak tahu balas budi. Kamu mati ribuan kali gak akan kumaafkan. Cerai. Keluar dari rumahku. Oke. Kalau kamu sekejam ini, kita cerai saja. Tapi kita sudah nikah bertahun-tahun. Semua penghasilan dan aset yang kita beli bersama, itu adalah harta bersama. Seharusnya aku dapat setengahnya. Selama kamu kelola grup Sinar, pamer kekuasaan, omong besar, tindas orang dengan kekuasaanmu, gak ada prestasi, justru buat banyak masalah. Untung ada para dewan direksi yang menjalankan perusahaan. Sekarang kamu malah mau bagi hartaku? Jangan bicara omong kosong sama aku. Sesuai hukum saat cerai, kamu harus kasih bagianku. Benar. Aku memang selingkuh. Kamu boleh kurangi bagianku. Tapi kalau kamu gak kasih bagianku, aku gak akan cerai denganmu. Sayang, kamu bisa dapat berapa dari perceraian ini? Paling sedikit juga puluhan triliun. Maaf ya. Selama ini, sembunyikan dari kamu memang salahku. Tapi setelah aku cerai, kita akan nikah beneran. Saat itu, kita tetap keluarga triliuner. Dan juga bisa bebaskan Theo. Begitu baru benar. Aku maafkan kamu dengan terpaksa. Wanita sialan. Kalau cerai, cerai saja. Siapa yang takut padamu? Setelah cerai, hartamu setengahnya juga milik suamiku. Saat itu kami akan dapat puluhan triliun dan tetap bisa hidup sebagai kalangan atas. Dengar, Eni. Aku sudah lama muak sama kamu. Aku minta kamu serahkan kekuasaan grup Sinar. Tapi kamu gak mau. Sampai aku rendahkan diri untuk memohon. Pria mana yang bisa tahan? Aku cari seseorang yang penurut dan patuh di luar. Apa yang salah dengan itu? Iya, yang paling dicintai suamiku cuma aku. Wanita sedominan kamu memang pantas ditinggalkan. Cerai kamu bilang. Sekarang aku punya uang dan keluarga bahagia. Gak perlu turuti kemauanmu lagi. Aku justru sangat ingin cerai. Kalian pikir, saat aku putuskan untuk cerai, aku gak pikirin soal ini.
Sam, aku bilang cerai. Artinya kamu keluar tanpa apapun. Kamu gak akan dapat sepeser pun. Mimpi. Kenapa aku harus keluar tanpa apapun? Kenapa? Karena ini. Kamu gelapkan 100 miliar dana perusahaan. Semua buktinya ada di sini. Jumlah sebesar itu cukup untuk buat kamu di penjara seumur hidup. Kamu sudah lama tahu? Aku gak hentikan kamu karena menunggu hari ini. Kamu punya dua pilihan. Keluar tanpa apapun, setidaknya masih bebas. Atau, aku akan tuntut kamu atas penggelapan dana perusahaan. Sisa hidupmu akan kamu habiskan di penjara. Jangan sok pakai bukti itu untuk ancam aku. Aku sudah lama di dunia bisnis. Aku punya banyak koneksi. Aku tinggal telepon saja. Bisa lolos dari tuduhan dan bebas dengan mudah. Sedangkan kamu cuma ibu rumah tangga. Kamu gak bisa lawan aku. Yang kamu sebut bukti ini. Dengar. Dengan ini saja. Aku gak akan masuk penjara. Halo, Bu Dewi. Sudah lama gak ketemu. Aku mau minta bantuanmu untuk satu Dasar hal. bajingan. Aku belum bereskan kamu dan bantu Bu Eni lampiaskan amarahnya, masih berani minta bantuanku. Cih. Aku belum bereskan kamu dan bantu Bu Eni lampiaskan amarahnya, masih berani minta bantuanku. Cih. Bukan, Bu Dewi. Kenapa tiba-tiba... Aku sudah dengar dari Bu Eni. Dia akan ceraikan kamu. Sebelumnya aku bersikap sopan padamu, karena Bu Eni. Kamu malah berani hianati Bu Eni. Cih. Pergi sejauh mungkin. Halo? Bu Dewi? Halo? Halo? Maaf, nomor yang ada 7 sedang tidak aktif. Semua perbuatanmu sudah aku sebarkan. Gak ada yang bisa bantu kamu. Kamu kira kamu siapa? Selama bertahun-tahun, urusan lancar di dunia bisnis karena koneksi keluarga Lukito. Tanpa aku, kamu bukan apa-apa. Tunggu saja di penjara seumur hidup. Sayang. Sayang, apa yang harus kita lakukan? Cepat! Yena. Benar, Yena. Aku ayah kandungnya. Dia pasti gak akan abaikan aku. Halo, Yena. Kamu di mana? Di rumah sakit. Kenapa di rumah sakit? Kamu sakit? Ayah segera ke sana. Yena. Kenapa lukamu separah ini? Ditabrak pengemudi mabuk. Siapa yang melakukannya? Kamu kasih tahu ayah. Ayah akan cari keadilan. Pak Jaya. Putriku Yena ditabrak pengemudi mabuk hingga terluka. Tangani sekarang juga kasus ini. Harus dituntut dengan serius. Aku pasti tuntut sampai tuntas. Tapi Pak Sam, yang menabrak Aku Yena... nggak peduli siapa dia. Dia harus tanggung akibatnya. Kalau nggak, kamu angkat kaki saja. Baik, saya akan segera tangani. Yena. Maaf. Jangan marah pada ayah ya. Akhir-akhir ini ayah terlalu sibuk sampai nggak tahu kamu terluka separah ini. Kamu tenang saja. Selama waktu ini, ayah akan temani kamu. Kamu haus ya? Ayah tuangkan air ya. Ini. Makan apel ya? Oh iya, waktu kecil dulu, kamu paling suka makan apel. Ayah kupaskan untukmu. Yena, ayah mau minta bantuanmu. Ibumu belakangan ini salah paham dengan ayah. Bolehkah kamu bantu ayah mohon padanya? Yena? Kenapa kamu datang? Jangan ganggu Yena istirahat. Kenapa aku nggak boleh datang? Aku ayah kandung Yena. Lagian, Yena terluka separah ini. Kenapa nggak kasih tahu aku? Hah? Kamu tanya kenapa aku nggak kasih tahu? Kamu tahu siapa yang tabrak Yena? Sayang, pengacara yang kamu cari Jaya tiba-tiba berbalik melawan kita. Mana mungkin? Dia keluarkan banyak bukti kejahatan, katanya Theo pelaku tabrak lari dan terus hindari tanggung jawab. Sekarang dia akan dituntut berat. Dia sudah ditangkap, lagi tunggu putusan. Apa yang terjadi?
Aku suruh dia tangani urusan Yena. Kenapa dia malah targetkan Theo? Dia nggak mau hidup lagi. Jangan-jangan... Yena seperti ini karena ditabrak Theo. Saat nyawanya sekarat terbaring di ICU dan aku menemaninya. Kamu malah sibuk bereskan masalah anak harammu. Kamu dan selingkuhanmu paksa kami kasih surat damai untuk Theo. Nggak mungkin. Pantas saja. Aku nggak tahu. Aku benar-benar bukan manusia. Aku benar-benar bukan manusia. Aku benar-benar bukan manusia. Apa maksudmu? Walaupun kamu tahu, kamu mau bagaimana? Bantu istri dan putrimu, masukkan Theo ke penjara. Theo juga darah dagingmu, dan anak laki-laki pula. Nggak lebih berharga dari anak perempuan. Sayang, Theo itu darah dagingku. Mereka sama-sama anakku. Kamu nggak bisa suruh aku jaga Yena dan abaikan Theo. Lepaskan! Yena. Theo juga adik kandungmu. Kamu jangan marah padanya ya. Jangan permasalahkan lagi. Ayah suruh dia minta maaf. Yena nggak punya adik seperti itu. Kamu gak pantas jadi ayah Yena. Setelah Theo tabrak aku, ayah sibuk urusan ayah. Aku terbaring di ICU beberapa hari. Hampir kehilangan nyawa, ayah bahkan gak tahu. Bahkan saat aku telepon minta tolong, ayah gak peduli hidup matiku. Ayah, ini terakhir kalinya aku panggil seperti ini. Ibu gak menginginkan ayah lagi. Mulai sekarang, aku gak akan anggap kamu ayahku lagi. Yena, aku ayah kandungmu. Kamu gak bisa abaikan ayah, Yena. Yena gak mengakui kamu lagi. Kamu minta tolong pada siapapun juga gak ada gunanya. Ku beri 10 detik untuk berpikir. Tanda tangani atau masuk penjara. Rumah yang sekarang ditempati Maya, mobil yang dia kendarai, semua perhiasan dan tas mewahnya yang dibeli dengan harta bersamamu dan Eni. Selanjutnya, kami akan tagih kembali. Hah? Atas dasar apa? Semua itu milikku. Pengawal, seret mereka keluar. Baik. Ayo. Sudah. Sekarang sudah gak apa-apa. Paman Chandra, terima kasih sudah bantu ibu. Untung ada paman. Kalau begitu di depan ibumu, kamu harus banyak puji aku. Sebentar lagi, dia akan kembali lajang. Pak, aduh, Pak. Bos kami sudah bilang, reputasi burukmu sudah tersebar di seluruh industri. Perusahaan manapun gak akan pekerjakan kamu. Pergi! Sayang, pekerjaan sebagai karyawan biasa pun gak bisa kamu dapatkan. Walaupun kita masih punya beberapa harta berharga, kalau terus begini, cepat atau lambat akan habis. Aku bisa apa? Eni sialan itu boikot aku di seluruh kota. Lagian, kamu gak bisa cari cara untuk cari pekerjaan. Selama bertahun-tahun, satu mangkuk pun gak pernah aku cuci. Mana mungkin aku kerja? Dengar, aku sudah bersamamu lebih dari 20 tahun. Tanggung jawab, nafkahi aku terus. Halo, Ibu. Hei Sam, biaya hidup 1 miliarku bulan ini kapan masuknya? Aku sudah hampir kehabisan uang main mahjong. Ibu, sekarang aku gak punya uang untuk kasih Ibu biaya hidup. Eni sudah tahu soal Maya dan Theo. Dia minta cerai dan minta aku keluar tanpa apapun. Aku juga gak tahu harus gimana. Apa? Sudah bertahun-tahun menikah, dia cuma lahirkan seorang anak perempuan. Kamu cari wanita lain dan punya anak laki-laki, bukankah itu wajar? Dia malah mau cerai denganmu dan suruh kamu keluar tanpa apapun? Gak bisa. Aku akan cari dia. Aku punya cara hadapi dia. Ibu. Semuanya
Semuanya cepat lihat. Sekarang aku sudah gak bisa hidup lagi. Sejak putraku menikah dengan Annie dari grup Sinar, putraku selama bertahun-tahun ini sudah kontribusi besar untuk perusahaan. Kenapa dia? Menantuku Kenapa ini dia datang buat keributan? memandang rendah aku karena aku dari desa. Dia menyiksa aku tanpa ampun. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia gak izinkan putraku kasih aku Kasihan ya. sepeser pun. Dia juga usir aku dari rumah. Kasihan Sekarang sekali aku ibu tinggal itu. di sebuah gudang yang bocor. Aku kedinginan sampai masuk angin. Ketua Dewan Grup Sinar ternyata orangnya seperti ini. Benar juga. Aku dengar Pak Sam menikahi orang kaya. Menurutku, yang dia bilang itu benar. Tapi perlakuan ke orang tua seperti ini ya keterlaluan. Iya. Aduh. Hei. Kalian ribut apa di sini? Pergi. Siapa yang menyuruh menjelek-jelekan Bu Eni di sini? Bu Eni sudah bilang kalau kamu jelek-jelekan dia lagi, kamu akan dikuliti hidup-hidup. Hajar dia. Apa yang kalian lakukan? Sudah, Kalau masih asal jangan. bicara, kami bunuh kamu. Iya. Bu Eni, ada masalah besar. Ibu Sam menangis tuduh Anda siksa dia di gedung perusahaan. Siaran langsungnya sudah viral. Seluruh netizen mengecam Anda. Harga saham juga mulai anjlok. Aku akan temui dia. Kamu turun dulu, nanti aku menyusul. Ayo, bangun pelan-pelan. Ayo. Ibu nggak apa-apa kan? Terima kasih, Dik. Menurut kalian, aku orang tua tanpa uang dan kekuasaan ini nggak mungkin bisa lawan ketua dewan perusahaan besar sepertinya, Tenang, ya Bu. kan? Ibu jangan khawatir. Walau dia punya kekuasaan dan pengaruh, di dunia ini tetap ada hukum. Nanti kami bantu cari keadilan. Keadilan? Dia bilang apapun kalian percaya? Itu keadilan. Aduh, dia datang lagi. Dia datang untuk siksa aku lagi selama bertahun-tahun ini. Dia selalu tindas aku. Dia selalu pukul aku. Aku gak bisa jalani hidup ini lagi. Sudah lihat belum? Sekarang mereka semua berdiri di pihakku. Walaupun bercerai, kamu tetap harus kasih semua uangnya ke Sam. Kalau enggak, aku akan buat kamu kehilangan reputasi dan perusahaanmu bangkrut. Merias wajah lalu tuduh aku siksa kamu. Giok hijau kaisar kualitas terbaik. Gelang giok bernilai puluhan miliar. Kalau aku nggak kasih kamu sepeser pun, dari mana datangnya gelang ini? Jangan percaya padanya. Jangan percaya padanya. Dia selalu jebak aku. Kalian jangan percaya padanya. Oh ya? Lalu gimana kamu jelaskan transaksi bank ini? Selama 20 tahun, Annie dan Sam setiap bulannya kasih kamu biaya hidup yang tinggi. Dari 200 juta jadi 1 miliar. Semua ini bukti seluruh aset atas namamu. Ya ampun, ini Annie pernah kasih kamu sebuah villa senilai 2 triliun. 2 mobil mewah seharga 2 lebih dari 6 triliun? miliar. Setiap tahun baru dan hari raya, dia juga kasih hadiah bermerek mewah. Jadi, ini yang kamu sebut penyiksaan. astaga, rumah di Villa Raya. Itu kawasan villa. Ibu masih bilang dia menyiksamu. Iya. Bu Eni, Pak Chandra. 2 orang ini sudah mengaku mereka diutus Sari untuk memukul dia dengan memakai namamu. Ya ampun, ternyata ibu menipu kami dan memanfaatkan kami ya? Enggak, bukan Polisi begitu. akan segera datang. Kamu diduga lakukan pencemaran nama baik dan sebabkan kerugian bagi grup Sinar. Aku akan tuntut tanggung jawab dan ganti rugimu. Kami menerima laporan. Silakan ikut kami. Ayo. Jangan tangkap aku. Jangan tangkap aku. Lepaskan dia. Cepat, lepaskan. Ada apa, Ibu? Nah, mereka tindas ibu. Ini ulah kalian, hah? Kalau ada masalah, lampiaskan padaku. Jangan sentuh ibuku. Ibumu telah fitnah Annie. Ini pantas dia terima. Bawa dia pergi. Jalan. Sayang, bisakah kamu jangan sekejam ini? Ibuku sudah tua, dia cuma khilaf sesaat. Jangan permasalahkan ini. Mimpi. Dia memang pantas. Oh iya, kalau ada masalah lampiaskan padamu kan? Tenang saja, ada bagianmu juga. Kamu akan terima surat panggilan pengadilan. Sayang,
Aku sudah tanda tangan surat cerai tanpa bawa apapun. Kamu bilang nggak akan menuntutku soal penggelapan dana perusahaan. Benar sekali. Tapi kali ini, aku menuntutmu atas bigami. Bigami? Kapan aku lakukan bigami? Selama 20 tahun ini, setengah dari waktumu, kamu hidup bersama Maya sebagai suami istri. Anak dari hubungan kalian sudah besar. Di semua dokumen Maya, pada kolom pasangan tertulis namamu. Menurutmu cukup atau enggak? Kutuntut atas bigami. Kami pasti menang. Nggak bisa. Aku sudah keluar tanpa apa-apa. Kamu nggak bisa masukkan aku ke penjara. Keluar tanpa apa-apa memang sepantasnya. Bigami yang kamu lakukan memang seharusnya dihukum. Bawa dia. Jangan sampai dia muncul di depanku. Eni, kamu nggak bisa begini padaku. Ayo keluar. Eni, kamu nggak bisa begini padaku. Ayo, Kamu akan mati menderita. Eni! Wanita sialan. Nggak bisa. Aku nggak bisa masuk penjara begitu saja. Aku harus pikirkan cara untuk hadapi Eni sialan itu. Di mana ibumu? Bukankah dia cari Eni? Jangan tanya lagi. Sudah ditangkap. Lalu gimana sekarang? Aku barusan dengar Theo dijatuhi hukuman berat, divonis 7 tahun penuh. Apa? Apa yang harus kita lakukan? Kita sudah nggak punya uang, bahkan nggak ada tempat tinggal malam ini. Ibumu beneran nggak berguna sama sekali. Kenapa kamu tetap aku seperti itu? Penampilanmu lumayan. Usiamu juga baru 38. Mungkin masih bisa punya anak. Apa kamu bilang? Apa maksudmu? Aku sudah nafkahi kamu hampir 20 tahun. Sekarang, sudah saatnya kamu balas jasaku. Orang gila. Orangnya lumayan, tapi usianya agak tua. Paling ku kasih 400 juta. Nggak bisa. 400 juta juga nggak cukup. Masih harus lawan Eni di pengadilan atas bigami. Andai wanita sialan itu bisa mati sekarang juga. Masih masa tenang perceraian. Aku bisa warisi seluruh hartanya. Kak, aku mohon padamu. Boleh pinjamkan aku sedikit uang lagi? 200 juta, 100 juta juga boleh. Anakku menunggu pertolongan. Kalau bisa pinjamkan aku uang, aku bersedia melakukan apapun. Halo, Kak? Kak? Ada perlu apa? Aku kasih 400 juta. Nggak perlu dikembalikan. Kamu beneran bersedia lakukan apa saja? Bersedia, bersedia. Aku bahkan rela jadi budakmu. Nggak perlu jadi budak. Kamu cuma perlu bantu aku satu hal. Halo, mobilnya sudah keluar dari kompleks. Mercedes hitam. Plat 1111. Ikuti terus. Oke, aku sudah melihatnya. Aku akan segera ikuti. Cepat, tandu. Bawa tandunya kemari. Dia harus mati. Harus mati. Perawat, bagaimana keadaannya? Kamu keluarga penumpang di mobil? Dia sudah mati kan? Dia sudah mati. Dia sudah mati. Aku suaminya. Semua warisannya akan jadi milikku. Aku berhasil balikan keadaan. Akhirnya aku berhasil. Harta kuadriliunnya, termasuk perusahaannya akan jadi milikku. Semuanya jadi milikku. Apa kamu senang yang gak terlalu cepat? Kamu nggak mati. Bagaimana mungkin? Dengan kemampuanmu, mau ambil nyawaku? Bukannya kamu bilang sudah mati? Ada apa ini? Aku nggak bilang orangnya mati. Aku menggeleng maksudnya di dalam mobil nggak ada orang. Kamu sendiri yang nggak paham maksudku. Nggak mungkin. Jadi siapa yang kemudikan mobil? Kamu nggak tahu ada sistem autopilot?
Kok kamu tahu untuk turun dari mobil? Kok kamu tahu ada yang mau tabrak kamu? Kamu kira aku nggak pertimbangkan keselamatan Eni dan membiarkan kamu berkeliaran di luar tanpa mewaspadai kamu? Halo Pak Chandra, Sam sewa seseorang dan berencana tabrak Bu Eni. Awasi dia, laporkan terus padaku. Aku akan peringatkan Eni. Sejak kamu pergi dari basement hari itu, aku sudah suruh orang ikuti kamu. Semua yang kamu lakukan, kami tahu dengan jelas. Enggak, aku enggak lakukan apapun. Kami terima laporan, ada kasus penculikan wanita dan pembunuhan berencana. Ikut kami ke kantor. Aku cuma lewat. Apa buktinya bahwa aku lakukan pembunuhan? Tentu ada bukti. Orang yang ikuti kamu rekam semuanya. Orangnya lumayan, tapi usianya agak tua. Paling ku kasih 400 juta. Di rumah pria itu, ditemukan sebagian uang yang kamu berikan. Buktinya sudah sangat jelas. Cukup untuk menangkap. Awalnya kamu cuma lakukan bigami. Paling berat di penjara 2 tahun. Sekarang pembunuhan dengan sengaja. Masa hukumannya beberapa kali lipat. Masih ingin warisi hartaku? Kamu itu harusnya baik-baik di dalam penjara. Sayang, aku salah. Semua ini salahku. Oh sayang, anggap saja aku kentut dan lepaskan aku. Oke, kasih aku kesempatan lagi. Aku akan pergi jauh. Aku mohon sayang. Pak polisi, bawa dia pergi. Mati saja kamu. Mati saja kamu. Sudah gak apa-apa. Semuanya sudah berlalu. Kamu terluka. Gak apa-apa. Coba luka kecil. Yang penting kamu gak apa-apa. Akhirnya pulang ke rumah, rayakan tahun baru. Hari ini tahun baru, ayo kita rayakan dengan baik. Kita mulai dari awal lagi. Kita itu termasuk aku juga kan? Boleh aku ikut bareng kalian? Boleh, soalnya kamu sudah banyak bantu kami. Dan masih jomblo sampai sekarang. Kita tampung dia sekali ini. Kalau begitu, bisakah aku lepas dari status jomblo dan ikut rayakan setiap tahun? Tergantung sikapmu, Pak Chandra.